Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini adalah pertemuan kita terakhir sebelum Hari Raya Idul Fitri, karena pekan depan kita sudah berada di tanggal 22 Ramadan, yang itu artinya kita sudah memasuki i'tikaf, sehingga semua aktivitas di Darul Fatah itu kita hentikan untuk mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kita insya Allah akan ketemu lagi nanti di kurang lebih tanggal 8 atau 15 Mei. Pagi ini saya minta ke kawan-kawan untuk mengisi, sengaja itu permintaan saya, dalam rangka untuk mengenang masa lalu, ya, mengenang masa lalu, mengenang apa yang pernah dilakukan oleh kaum muslimin sebelum kita, yang kemudian kita ingin kenangan itu hadir dalam diri kita. Paling tidak materi ini menambah kecintaan kita kepada Islam, menambah kecintaan kita kepada Rasul, menambah kecintaan kita kepada sahabat dan kepada ulama, sehingga tidak ada dalam diri kita rasa benci kepada Islam, apalagi rasa benci juga kepada pembesar-pembesar Islam. Judul yang saya pakai adalah agar harta kita itu bisa bicara ke dunia. Maksudnya adalah kita ini punya harta, kita ini punya kekayaan. Bagaimana orang-orang itu tahu kalau harta yang kita punya itu bisa mengatur dunia. Dunia itu bisa sejahtera dengan harta kaum muslimin. Maksudnya itu. Dan kemudian kita tapaki, ya, kita lihat bagaimana dulu hebatnya orang-orang dalam membelanjakan harta. Nah, kita tahu harta yang paling baik itu adalah harta yang disalurkan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga terlebih dahulu. Nah, jadi kita jangan mikirin orang jauh, tapi pikir dulu keluarga. Bapak pikir dulu istri dan anak-anak. Ketika sudah cukup standar, secara standar itu sudah cukup, barulah kemudian bicara zakat, infak, sedekah dan wakaf. Sehingga mohon maaf, saya termasuk orang yang tidak setuju dengan pernyataan Ustadz yang mengatakan sekalipun kita itu miskin, maka rajin-rajinlah infak sedekah, tapi dengan cara ngutang. Nggak perlu saya sebutkan ustadznya siapa, itu saya nggak senang. Yang ngutang untuk infak sedekah, tapi ternyata dia nggak bisa balikin bayar. Karena rata-rata yang saya temukan, saya kebetulan juga berinteraksi dengan orang, saya ngutangin gitu ya, itu ternyata untuk balikin itu susah. Nih mental orang Indonesia tuh begitu.
Kalau suruh ngutang rajin, tapi kalau suruh balikin itu susah, berat. Nah, ini yang menarik. Kita itu kalau disuguhin tentang infak, zakat, sedekah, wakaf itu selalu yang hadir itu adalah pahala akhirat. Ya, kalau kita infak, sedekah, zakat, wakaf, itu yang selalu hadir dalam diri kita itu adalah pahala akhirat. Dan itu tidak salah. Itu tidak salah. Nanti siapa yang infak misalnya itu akan selamat dari neraka, betul. Setiap manusia di dalam naungan sedekahnya. Jadi semakin banyak sedekah, semakin banyak naungan yang kita dapatkan, semakin dingin suasana kita. Dengan sedekah kita akan terbebas dari azab kubur, ya. Itu yang selalu dalam diri kita, sehingga kadang-kadang kita ini infak sedekah tapi nggak kelihatan di dunia. Kalau di akhirat kita tidak usah minta kepada Allah, Allah kasih. Ya, Allah kasih. Nah, itu bukan garapan kita hari ini. Ini hanya tampilan saja. Ini bukan garapan kita. Saya tidak berbicara masalah keutamaan sedekah, infak dan seterusnya, bukan. Tapi saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu bagaimana infak, sedekah, harta kaum muslimin dulu itu bisa menunjukkan kalau Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Dan buku yang saya pakai ini adalah bukunya ini, ya kan sama kan? Itu judulnya Min Rawai Hadaratina, Dr. Mustafa As-Sibai, di bab yang ke-8. Beliau ada sekitar 11-12 bab. Itu bab yang ke-8 beliau berbicara masalah muasasah khairiyah, berbicara masalah yayasan atau lembaga sosial. Ya, yayasan, lembaga sosial. Kita kalau kebayang kata-kata lembaga sosial itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, lembaga itu mencari dana. Iya kan? Ini di Darul Fatah itu ini sekarang sudah banyak lembaga-lembaga yang datang ke kantor. Kebanyakan adalah lembaga tunanetra. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Ya macam-macam. Kita husnudzon aja, walaupun kelihatan dari suratnya ini sudah kadaluarsa. Kemudian kalau dilihat secara fisik kok orangnya sehat banget gitu, bukan buta gitu kan. Itu biasanya kalau kita bicara masalah lembaga sosial itu lembaga yang nyari dana, atau lembaga sosial yang menyalurkan dana tapi dana itu tidak disalurkan sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Dia nyalurkan dana, dia nyari dana kemudian disalurkan tapi dia potong dulu misalnya nggak usah banyak-banyak 80%, yang 20% itu disalurkan. Itu kan ada guyonan di masjid-masjid di jalan-jalan yang nyari dana untuk pembangunan masjid itu kan 30-70. 30 untuk pembangunan masjid, 70 untuk yang nyari dananya. Guyonannya kan begitu. Nah, kita sebutin karena ini banyak sekali. Keutamaan di dunia itu apa? Bagaimana dulu kaum muslimin itu menggerakkan diri mereka dan menggerakkan orang lain untuk memberikan yang terbaik untuk Islam. Jadi mereka dulu ketika beramal itu demi Islam, bukan demi dirinya sendiri. Sehingga semua orang itu punya cara untuk memotivasi diri mereka sendiri bagaimana mereka itu bisa memperlihatkan kepada dunia ini loh Islam. Sehingga dari situ terlihat betul-betul Islam itu jelas. Ya, Islam itu betul-betul jelas, betul-betul kelihatan, terasa, dan Islam itu yang ngatur. Ini karena slide-nya banyak saya cepetin Bapak Ibu. Nah, sementara kalau non-muslim, orang kafir, itu bukan berarti mereka tidak punya lembaga sosial. Ya. Mereka punya, tapi sangat berbeda dengan apa yang dilakukan kaum muslimin. Ya. Kemudian konsepnya beda.
Ya, memang motivasi pertama itu mereka lakukan itu beda. Nah, kebanyakan lembaga yang mereka lakukan itu adalah lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan. Kebanyakan itu. Nah, memang benar buku ini disebutkan di dunia barat lembaga sosial itu punya kontribusi untuk masyarakat mereka, tapi sangat berbeda dengan kontribusi yang dilakukan oleh kaum muslimin. Syekh Mustafa menyebut ada 3 perbedaan. Dan ini yang harus hadir dalam diri kita Bapak Ibu. Pertama, kaum muslimin itu ketika melakukan itu semuanya karena Allah. Ini landasan yang paling berbeda dan tidak didapatkan di mereka karena mereka tidak kenal Allah. Nah, orang tahu atau tidak tahu itu bukan masalah. Bapak Ibu boleh jadi nggak tahu siapa yang pendiri pertama masjid ini, nggak tahu. Ya, namanya juga namanya Darul Fatah. Darul Fatah itu dar itu kampung, Fatah itu menang. Mana kampung menang, gedung menang itu ya Darul Fatah itu. Ya memang begitu Darul Fatah. Gedung menang, gedung itu bangunan. Kita nggak tahu siapa dan namanya bukan nama orangnya. Karena memang yang dicari adalah Allah. Nah, sementara mereka orang-orang kafir, terutama orang barat, melakukan bantuan, memberikan bantuan, membentuk lembaga itu karena nyari popularitas. Bahkan nyari suara, nyari kedudukan, biar nanti dikenang sesudah mati. Maka nama mereka itu, nama lembaga mereka itu rata-rata nama orangnya. Walaupun dalam Islam boleh, tapi ini kelihatan agar mereka itu dikenang. Mari kita lihat Bapak Ibu contoh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi kita tahu beliau yang menaklukkan Syam, Palestina. Itu seluruh hartanya diinfakkan untuk kebaikan. Semua hartanya tanpa terkecuali, dan itu masih terasa sampai sekarang. Masjid-masjid, madrasah itu ada di sana. Tapi nama beliau nggak ada Masjid Salahuddin Al-Ayyubi. Dan bahkan kita nggak tahu. Itu perbedaan pertama. Jadi betul-betul karena Allah, dan itulah orang ikhlas itu disebut alhamdulillah, tidak disebut bukan masalah. Ya, tidak masalah. Lanjut, perbedaan yang kedua. Kaum muslimin memperhatikan seluruh umat manusia tanpa terkecuali, tanpa melihat siapa dia. Jadi kaum muslimin itu kalau membangun, kemudian kalau bantu, itu untuk semua manusia tanpa melihat ini dari mana. Dari negara dia atau bukan negara dia, dari muslimin atau bukan muslimin, nggak ada bedanya. Tapi kalau barat itu ngasih bantuan itu untuk putra putri mereka masing-masing. Ya, untuk putra putri mereka masing-masing. Contoh Bapak Ibu, contoh ini saya tulis contoh Libya. Libya itu saya kuliah dulu. Ya, saya kuliah dulu Ustaz Darul Fatah banyak di sana. Libya itu adalah milik Saudi. Begitu hadir ke Indonesia, maka orang-orang Indonesia itu, ya, orang-orang Indonesia itu suruh kuliah. Dan ketika kita kuliah itu ada orang Indonesia, ada orang Singapura, ada orang Malaysia, ada orang Filipina, Thailand, semuanya sama. Ya, semuanya sama, yaitu apa? Mereka memberikan fasilitas kepada kita. Enggak membedakan ini untuk orang Saudi, bukan. Atau UIM, Universitas Islam Madinah. Itu posisi di sana di Madinah, itu juga untuk seluruh dunia. Ya, dikasih fasilitas yang sama. Kemudian masjid, enggak ada ceritanya masjid itu khusus untuk kaum muslimin, enggak. Orang kafir mau masuk ke kamar mandi, mau sholat istilahnya, mau kebaktian di sini silakanlah. Hari ini kan hari Ahad kita. Istilahnya begitu, mau apalah silakan. Rumah sakit di Saudi Bapak Ibu, rumah sakit di Saudi itu siapapun yang sakit itu nggak pernah ditanya ente muslim atau bukan, ini orang Saudi bukan, sama sekali enggak. Kita pernah ngurus tahun 2019, ada kawan kita yang sakit waktu itu kita urus semuanya gratis. Ini apa namanya? Karena pertama lillahi ta'ala, kemudian nggak pernah membeda-bedakan.
Kemudian yang ketiga, wilayah lembaga sosial kita itu sangat luas. Sementara orang-orang kafir itu hanya sebatas pendidikan dan kesehatan. Nah, Islam itu mengajak kepada seluruh kaum muslimin yang punya kemampuan walaupun kecil itu untuk punya kontribusi. Jadi harta itu bukan dingeremi, tapi disalurkan. Sementara kalau orang-orang barat itu biasanya hanya untuk orang-orang kaya. Nah, bahkan di dalam Islam itu tidak ada orang yang tidak bisa kontribusi, semuanya bisa kontribusi apapun itu. Nanti kita lihat di belakang. Nah, kita lihat sebentar masa lalu. Rasulullah SAW dan 2 anak yatim. Ini maksudnya adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu adalah perebutan antara Rasul dengan 2 anak yatim. Begitu Rasulullah nyampe di Madinah, Bapak Ibu, beliau kemudian mengatakan ini tempat untuk mendirikan masjid. Setelah diselidiki ternyata itu milik 2 anak yatim. Disitulah kemudian Rasulullah, saya mau beli. Kata anak yatim, enggak, saya akan infakkan, saya serahkan kepada engkau ya Rasul. Bapak Ibu, kalau ada orang infak atau wakaf ke kita, kita senang apa enggak? Senang. Senang kan? Senang. Kalau Rasulullah enggak senang. Enggak, saya beli. Saya beli. Itu apa? Perlombaan antara Rasul dengan 2 anak yatim. Kalau saat itu misalnya Rasulullah kalah, ya udah untuk anak yatim aja, maka seluruh pahala sejak masjid dibangun sampai hari kiamat, pahalanya untuk 2 anak yatim itu Rasul nggak dapat. Paham maksud saya? Oke. Itu Rasul dengan 2 anak yatim. Walaupun nanti mohon maaf, Rasul itu nyuruh Abu Bakar. Rasulullah nggak punya duit sama sekali. Itulah. Ya ibaratnya kita lah di Darul Fatah. Iya, ustadz itu ya duit ada lah, tapi nggak banyak. Itu yang nyuruh Bapak Ibu semuanya, gitu. Ya kami nggak mau pahala itu kami semuanya yang ngambil kan. Lanjut. Kemudian Abu Dahdah. Abu Dahdah ini adalah seorang sahabat yang kaya. Begitu ada ayat turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan ketakwaan sebelum infak yang terbaik. Rasul itu punya, Abu Dahdah itu punya kebun. Saat itu langsung kebunnya itu diberikan kepada Rasul. Ini contoh masa lalu. Kemudian Utsman bin Affan, Bapak Ibu, punya sumur, sampai sekarang sumurnya masih ada, airnya masih mengalir. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ke sana bersama-sama. Ya, nanti cerita di samping sumur itu bagaimana dulu Utsman bin Affan bisa menginfakkan sumur itu sampai sekarang. Sehingga wakaf atau sedekah itu menjadi generasi masa lalu. Ini Masjid Nabawi, ya. Sampai sekarang masjid itu masih dipakai. Berarti Rasulullah sudah dapat sholawat dari umatnya, ya, baik yang langsung ke sana maupun dari sini. Yang kedua, setiap orang yang melakukan kebaikan di masjid itu beliau dapat. Itu yang dikejar, sehingga apa? Orang berlomba-lomba. Nah, sementara kalau orang barat mana ada konsep mereka itu mencari ridho Allah, mencari pahala Allah, enggak ada. Lanjut. Nah, ini itu Masjid Nabawi. Sekarang Masjidil Haram, Bapak Ibu. Bagaimana sekarang ini Masjidil Haram, kira-kira berapa biayanya? Ini saya sandingkan Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram, Bapak Ibu, ini untuk membangun, saya langsung terjemahkan, di masa Raja Fahad bin Abdul Aziz sudah meninggal. Untuk perluasan Masjidil Haram itu membutuhkan 11 miliar dolar. Pakai duit beliau 11 miliar dolar. Tolong dihitung pakai komputer, pakai HP. 11, ini berita tahun sebelum beliau meninggal kan? Sebelum tahun 2000. 11 miliar dikali sekarang 14.000. Monggo dihitung. Kira-kira kalau untuk beli bakso Sony dapat enggak kira-kira? Berapa juta, Pak? 150 triliun.
duit sendiri Pak. Ustadz gaji dia berapa? Nggak usah dihitung kayak gitu Pak, pusing nanti malah. Baik, kemudian berikutnya zaman Abdullah bin Abdul Aziz sebelum Salman. Abdullah bin Abdul Aziz itu membutuhkan untuk perluasan, nanti itu pintu 45 Pak. Pintu 45 itu lagi perluasan sebelah utara ya. Kalau Bapak Ibu di Hijr Ismail maju keluar, itu namanya pintu puntinya Abdullah yang sedang diperluas. Itu 40 miliar real atau sama dengan 11 miliar dolar. Butuh waktu 6 tahun. 150 tuh. Saudaranya tadi Fahad itu 11, ini juga 11. 150 triliun. Darul Fatah itu 2,5 triliun, 1 triliun. 2,5 miliar, setahun setengah baru jadi. Kelas kita memang beda. Kemudian ini nggak perlu. Nah, selama 24 tahun dari generasi ke generasi itu menghabiskan 440 miliar dolar. Hitung lagi Pak, 440 miliar dolar dikali 14.000. Yo, yang biasa ngitung utang cepat. $440 miliar dolar kan, sekarang kursnya 14.000. Jebol Pak komputer kita. Pusing Ustaz? Pusing lah. Saya itu megang dolar Bu, megang dolar cash itu 1.000 dolar cash itu hanya semalam, karena itu adalah titipan dari orang Arab untuk pembangunan masjid. Besoknya harus diganti rupiah, habis itu serahkan ke yang berhak. 1.000 dolar itu sekali, itu seumur hidup 1.000 dolar. Di rumah ada, saya punya dolar, 2 dolar apa 5 dolar itu ada, kenang-kenangan aja. Kemudian ini sumurnya Utsman sampai sekarang masih ada, dan airnya masih dipakai untuk mengairi kebun. Kenapa Ustaz mati? Kenapa Ustaz mati? Barusan apa baru tadi? Dari tadi Ustaz Zulfan datang langsung mati ya. Tenang Bu, hari ini kita tidak ada penggalangan dana kok, tenang aja. Ini mengenang masa lalu aja, nggak ada penggalangan dana. Tapi habis ini nggak ada penggalangan dana, materinya seperti ini ya agak terlalu lah. Baik, ini sumurnya Utsman 1400-an tahun, itu masih ada sampai sekarang. Lanjut, kita cepat aja. Nah, mari kita lihat lembaga sosial itu yang dimaksud apa. Pertama, ada yang didirikan oleh negara, ya, didirikan oleh negara. Kemudian ada yang didirikan oleh masing-masing orang, ya, baik pejabat, panglima, orang kaya, para wanita, ibu-ibu, itu juga. Dan mereka pakai atas nama pribadi, nggak pakai atas nama negara, pakai duit masing-masing. Untuk apa? Masjid, kalau ini jelas masjid. Yang mana kita tahu di mana orang itu kalau hidup pertama kali yang dibangun adalah masjid. Dan mereka berlomba-lomba untuk bangun, ya. Mereka berlomba-lomba untuk bangun, baik atas nama negara atau pribadi. Kalau negara di Indonesia ada namanya Masjid Pancasila, zamannya Pak Harto. Nggak tahu itu kabarnya ke bagaimana sekarang, nggak ada lagi mungkin. Per setiap kecamatan tuh ada. Dulu begitu. Kemudian atau atas nama pribadi. Ya, maka di Indonesia itu banyak masjid-masjid yang dibangun oleh orang Arab pakai nama mereka. Masjid ini misalnya bantuannya atas nama Majidu, nanti di F3 namanya Jaufan, ya, itu mereka menyalurkan. Nah, contoh yang paling jelas adalah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik itu di Masjid Umawi di Damaskus, itu butuh biaya yang sangat besar, mirip dengan tadi Saudi. Nah, dan masjidnya sampai sekarang masih ada dengan segala kemegahannya.
Kemudian nanti di samping masjid itu ada lembaga SD, setingkat SD namanya Kutab, ya. Kemudian satu kota itu lembaga itu banyak. Kemudian karena saking banyaknya kutab dan saking banyaknya murid, satu kutab itu bisa sampai 3.000 santri. Itu pimpinannya semacam kepala sekolahnya itu kalau untuk ngecek ke kelas-kelas itu di buku ini disebutkan harus naik keledai. Kalau kita mungkin naik motor, ngecek tiap hari dan semuanya gratis. Semuanya gratis. Nah, nanti gimana caranya? Nanti insya Allah di lain waktu kita bicara. Jadi masjid itu gratis. Bapak Ibu kalau Masjidil Haram ke Masjidil Haram Masjid Nabawi ada tiket masuk nggak? Ada tiket masuk nggak? Nggak ada. Saya nggak bayangin kalau Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu ada di Indonesia, itu mau masuk Raudhah itu ada tiketnya itu. Tiketnya sekali masuk 50.000. Itu mohon maaf, itu kalau bagi Saudi itu bisnis ecek-ecek Bapak Ibu. Recehan, nggak penting. Kenapa? Yang dicari ridho Allah. Tidak ada di dalam klausul kita umrah atau haji itu untuk biaya operasional masjid, nggak ada. Yang adalah hotel, yang ada adalah pesawat, yang ada adalah makan. Dah itu aja. Tidak ada ceritanya Saudi ngambil untung dari haji dan umroh. Gitu Pak. Mereka ngambil untungnya dari minyak. Baik. Kemudian nanti sekolah. Di samping masjid dan kutab itu ada sekolah sekelas SMP SMA. Semuanya gratis, semuanya untuk semua golongan, orang kafir boleh belajar di situ. Ada yang boarding ada yang boarding, ada yang full day. Itu sudah ada dari dulu. Cuma yang full day, ya yang namanya full day pagi berangkat, sore pulang, sampai menjelang maghrib baru pulang. Otomatis mereka hidup sama keluarga mereka. Yang boarding, yang mondok lah istilah sekarang, yang mondok itu terutama orang-orang luar. Bahkan orang-orang barat pun boleh. Bahkan ada kisah, saya dapat kisahnya ini dari Dr. Amir Bahja. Itu beliau cerita ada orang Perancis kuliah di Maroko. Kafir ini Pak, dan menunjukkan keislaman tapi gak muslim. Ternyata dia hafal Qurannya bagus, disuruh jadi imam berkali-kali. Itu sampai sekitar 4-5 tahun jadi imam. Begitu dia udah selesai kuliah, dia balik ke Perancis, kemudian nulis surat, mohon maaf kepada kaum muslimin yang ada di Maroko, saya beberapa tahun jadi imam bagi kalian, dan sebenarnya saya ini adalah bukan muslim. Karena saya tidak pernah berwudu, maka bagi kalian yang pernah bermakmum kepada saya harus mengqadha semua sholat yang kalian lakukan. Karena memang dalam mazhab Maliki begitu. Maroko kan Maliki mazhabnya. Hati-hati dengan imam Bu. Ini ada orang Eropa, tunggu dulu. Ente muslim apa enggak? Lah dia enggak khitan, gimana? Enggak sah lah. Waduh, begitu menerima surat itu. Baik. Yang boarding disiapkan segala fasilitasnya, ada masjid, aula, kamar tidur, perpustakaan, dapur dan kamar mandi, fasilitas olahraga. Kadang mereka diberi uang saku, ini yang beberapa, tidak semua. Sebulan 40 dinar. 1 dinar sekarang 2 juta. 2.900.000 kurang pasnya. Berapa Bu? Hitung sendiri. Saya dulu waktu di kuliah itu dikasih uang saku juga. 500 real. 500 real itu, makanya kalau zaman Pak Harto dulu lagi jatuh, dolar kan naik Bu sampai 17.000. Otomatis real naik. 1 real itu sempat menembus 4.000 rupiah. Sehingga kami sebulan itu dapat 2 juta. Maka doanya teman-teman Libya itu Allahumma arfa' dolar, Allahumma arfa' dolar. Ya Allah tinggikan terus dolar, tinggikan terus dolar. Nakal teman-teman Bapak Ibu. Saya nggak tahu doa apa enggak waktu itu. Kemudian rumah sakit, ya yang ketika rumah sakit ini pernah kita bahas di sini, rumah sakit ya kita, dan sampai sekarang masih ada masjidnya ini sampingnya rumah sakit.
Kemudian bagaimana cara memilih dokter? Ini hanya mengulang lagi ya. Ini kamar-kamarnya ada Bapak Ibu. Sampai sekarang masih ada kamar-kamarnya. Taman-tamannya ada. Jadi rumah sakit itu dibuat seindah mungkin. Ada tamannya, ya, ada tempat istirahat semacam permainan lah. Nah, baik. Ini udah pernah kita bahas waktu itu. Nah, yang penting adalah ini ada rumah sakit yang permanen dan pindah-pindah. Permanen itu ya kayak rumah sakit sekarang, pindah-pindah itu kalau dulu itu adalah onta yang keliling, sekarang itu ambulan. Diistilahkan sekarang ambulan. Nah, kemudian tergantung masih ada wabah di mana datang dokternya ke sana. Ya, kemudian laki-laki perempuan dipisah. Kalau sekarang enggak. Laki perempuan kumpul di situ. Kenapa? Kalau dipisah sekarang tuh mikirnya adalah nanti kosnya besar. Dulu nggak pernah mikirin kos karena semuanya ditanggung oleh pemerintah. Nah, gini nggak usah. Gaji dokter itu rata-rata 50 dinar kali 3 juta berapa? 150 juta. Di sini ada yang dokter berapa gaji Bu? Nah, ya 100 juta lah insya Allah. Baik. Kemudian gratis. Saking gratisnya kemudian mereka itu kalau sakit semuanya gratis dan tempat tidurnya itu betul-betul empuk. Bajunya nanti yang begitu masuk ganti baju khusus untuk kayak orang sakit tapi baru. Bahkan ada orang yang sehat itu pengen masuk ke rumah sakit Pak. Dulu begitu Pak. Dicek sama dokter. Sehat kamu nih? Sakit. Dicek. Dulu kalau ngecek pakai ini urin, air kencing dan itu paling bagus. Kamu sehat. Karena pengen rumah sakit sudah sakit. Begitu 3 hari diusir. Kenapa? Maksimal melayani tamu 3 hari. Diusir Pak. Harus pulang pergi. Karena untuk yang betul-betul sakit. Kemudian yang keempat hotel untuk musafir. Dulu ini masih ada Pak. Ya ini masih ada. Bentuknya seperti ini. Khusus untuk musafir. Kalau sekarang itu semacam rest area. Ya, saya kadang-kadang begitu membaca buku ini, boleh juga semua teman-teman Darul Fatah digerakkan membebaskan tanah di tol, kemudian kita bikin rest area Darul Fatah. Saya kadang-kadang mikir begitu Pak, atau rest area Lampung lah kalau Darul Fatah mungkin terlalu ini. Rest area wakaf dari kaum muslimin Lampung. Dan semuanya gratis. Bapak Ibu kalau rest area masuk satu kencing bayar 2.000. Walaupun 2.000 parkir bayar. Ya, kemudian kurang diurus. Ya kamar mandinya karena kalau gratis kan nggak diurus Bu. Ya, rata-rata nggak diurus. Hotel untuk musafir. Kemudian rumah singgah untuk ibadah. Jadi Bapak Ibu misalnya pengen i'tikaf atau pengen menyendiri lagi ada masalah dengan keluarga. Suami lagi ada masalah dengan istri ingin menenangkan hati, istri lagi ada masalah dengan suami ingin menenangkan hati, ada tempat khusus untuk ibadah. Walaupun nanti itu banyak dikelola oleh orang-orang tasawuf. Itu contoh gambarnya di bawah itu ada. Ingin menyendiri, ingin ibadah, ingin ibu-ibu, bapak-bapak, ingin ngafal Quran, nggak mau diganggu orang, nyarilah. Ya, namanya at-takaya, at-takiyah, pakai kaf bukan qaf. Kemudian rumah khusus untuk orang miskin. Rumahnya permanen walaupun tidak megah-megah amat. Ini dikhususkan untuk orang miskin yang tidak bisa membeli rumah atau nggak bisa ngontrak. Dan nanti tapi mereka punya mental Bapak Ibu. Mental mereka itu adalah senangnya ngasih, bukan senangnya menerima. Jadi orang miskin yang betul-betul miskin itu dikasih fasilitas itu, kemudian dididik sampai sekian tahun gratis total, diberi jangka waktu hingga bisa mandiri. Kalau sudah mandiri keluar. Ada sekarang. Yang ada adalah kita bikin kontrak sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Nah, Bapak Ibu yang punya kontrakan nanti bisa ketemu saya, yuk kita kelola bareng-bareng. Gratis, oh Ustaz nggak mungkin. Mungkin Bapak Ibu. Ya, sangat mungkin. Kita lagi bernostalgia nih. Yang ketujuh, air minum. Dulu ulama itu rajin menyediakan air minum di jalanan umum, sampai sekarang masih ada contohnya.
dan di keramik Bapak Ibu. Ini ada kerannya ini ada kerannya. Yang mana itu sempat saya secara pribadi rasakan di kampung saya. Kampung saya di Wonogiri, itu waktu saya masih kecil SD, itu sepanjang jalan di depan rumah mereka itu ada kendi. Taruh di semacam kayak meja gitu, kendi, ditutup semuanya. Sehingga kalau kita pergi jalan, haus, duduk, minum bismillah. Siapapun boleh minum. Kalau sekarang Bapak Ibu kalau di perjalanan haus, mampir ke warung, beli. Belilah minuman mineral itu, bayar. Kalau mereka dulu enggak, gratis. Coba sekarang Bapak Ibu, misalnya ini dilakukan di jalan, di depan rumah dikasih kendi, dikasih air putih, ya. Begitu besok ada dua kemungkinan. Pertama hilang, karena kendi itu mahal dan bagus. Yang kedua ada orang iseng, dimasukinlah di situ itu pasir atau tanah. Dulu mah nggak ada, ya. Dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah air. Afdhalus sadaqat suqyal ma. Sebaik-baik sedekah itu adalah memberikan air. Nah, kalau sekarang mau dipraktekkan Bapak Ibu, di depan rumah Bapak Ibu dibukalah itu keran. Dibuat keran itu untuk umum. Ustaz, nanti listriknya, listrik kita yang bayar, apa nama Bapak Ibu yang bayar, jangan mikirin bayarnya. Jadi siapapun boleh ngambil, ya, misalnya tetangga ngambil, ambillah. Dan mohon maaf orang Lampung yang sangat rajin menyediakan itu almarhum Pak Ali Hanafiyah, yang orang PU itu yang sudah meninggal beberapa bulan yang lalu, termasuk Darul Fatah yang Bapak Ibu pakai sekarang untuk mandi itu, untuk ke WC, untuk wudhu itu, dari beliau itu di pojokan itu masih ada sampai sekarang. Dan beliau senangnya seperti itu. Dan sepeser pun beliau nggak minta duit, namanya nggak pernah disebut. Saya menyebutkan sekarang karena udah meninggal. Takut kalau sebelum meninggal nanti beliau ada perasaan. Udah meninggal udah selesai. Dan saya pernah dimarah sama beliau. Karena apa, waktu itu hanya diperuntukkan untuk Darul Fatah. Kata beliau, Ustaz tolong dibuat keran di depan ini Ustaz. Itu untuk umum. Alhamdulillah sekarang untuk wudhu siapapun bisa masuk. Itu air minum, ya, dan termasuk juga untuk yang lainnya. Kemudian pemondokan jamaah haji ini sempat berjalan, tapi sekarang udah hampir nggak ada. Di sekitar Mekah itu ada orang-orang wakaf pemondokan semacam hotel untuk jamaah haji. Dan dulu sempat rame tentang fatwa dilarangnya menyewakan hotel yang sudah diwakafkan karena pihak hotel itu ingin wakaf jamaah haji untuk jamaah haji. Ya. Nah, kemudian dibahas oleh ulama yang akhirnya kemudian keluar fatwa boleh untuk disewakan, tapi sebagian hasilnya itu nanti adalah untuk kaum muslimin. Maka Bapak Ibu kalau ke Mekah itu nanti di Burju As-Sa'ah yang kita menamakan Tower Zamzam itu adalah wakaf. Kita bayar nanti untuk biaya operasional, untuk pengelola, sama nanti sebagiannya adalah untuk operasional masjid. 9. Sumur. Ya, sumur. Mereka senang membuat sumur. Sumur itu untuk apa? Untuk minum. Kemudian untuk binatang ternak. Jadi dulu tuh hampir nggak ada yang namanya kelaparan. Kemudian untuk pertanian dan perkebunan. Nah ini alhamdulillah sempat di zamannya Pak Harto. Makanya saya sering bilang Pak Harto itu lebih dekat kepada keislaman. Pak Harto itu senangnya dulu bikin bendungan. Bikin bendungan kemudian dialirkan ke sawah-sawah. Beliau tidak minta uang sepeser pun. Dah begitu beliau meninggal terhenti itu bendungan. Sampai sekarang nggak ada lagi mikirin bendungan. Padahal Indonesia itu adalah negara pertanian. Kemudian sampai sekarang masih ada sumur-sumur itu di Baghdad, di Mekah sebagaimana buku ini, di Madinah dan Damaskus, dan rata-rata di ibu kota itu ada sumur umum, siapapun boleh pakai. Bahkan nanti di situ dibangun tempat untuk mandi, ya, siapapun boleh, sehingga apa? Jarang orang kehausan. Itu sumur.
Yang 10 pos jaga perbatasan. Kalau ini kita mungkin nggak kebayang. Dulu ada donatur yang maunya itu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan prajurit untuk menjaga tapal batas sebuah daerah. Jadi misalnya ada daerah antara Islam dengan kafir, itu ada donatur yang menyiapkan semuanya, menyiapkan peralatan perang, menyiapkan makan, minum, itu dari biaya mereka. Ini contoh yang pernah terjadi di Bani Abbasiyah dalam melawan Romawi, termasuk juga perang salib. Itu banyak donatur itu yang mewakafkan harta mereka untuk kaum muslimin. 11 wakaf kuda. Tuh. Wakaf kuda dan peralatan perang. Jadi Bapak Ibu kalau yang punya kuda itu bisa diwakafkan. Kuda sekarang rata-rata harganya 60 juta. Nah, itu bisa diwakafkan, dan kata Rasulullah, siapa yang mewakafkan kuda maka makanannya, minumannya, kencingnya, kotorannya, keringatnya itu adalah sedekah untuk dia. Kita belum pernah mikirin ya wakaf kuda. Benar-benar kuda Bapak Ibu, bukan mobil kuda. Ya, walaupun wakaf mobil juga bisa, tapi ini dulu betul-betul kuda. Kemudian dengan kuda itu akhirnya apa? Anak-anak itu bisa main kuda. Bapak Ibu lihat di berita-berita itu, sekarang yang pintar main kuda itu anak-anak orang Jepang, orang Cina itu Pak. Pintar-pintar Pak, kuda dan memanah. Kita lihat kuda takut kita. Takut disepak atau di apa. Dulu nggak begitu. Karena kuda itu adalah alat perang yang paling canggih. Bahkan nanti di akhir zaman enggak lagi pakai tank-tank, Pak. Ya, pakai kuda. Baik. Kemudian juga peralatan perang. Jadi peralatan perang ada orang yang mewakafkan pedang, mewakafkan panah dan seterusnya. Sehingga apa? Kaum muslimin pinter bikin alat perang. Kalau sekarang itu bisa bikin bom, bisa bikin apa? Itu dikendalikan oleh kaum muslimin dulu. Nah sekarang dikendalikan oleh orang kafir. Sehingga apa? Mereka senangnya jual beli alat perang, yang akhirnya apa? Terjadi apa? Ya peperangan. Loh kalau nggak perang kan, alat perang kan nggak berfungsi Pak. Masih taruh aja. Nayang itu apa ya? Karaten. Alat perang itu untuk diri mereka sendiri. Maka dalam perang salib orang barat minta kita menjual alat perang kita, karena kita pintar bikin alat perang. Begitu mau perang orang kafir, orang barat, kami butuh pedang untuk perang, kami beli dong dari kalian. Keluarlah fatwa haram menjual alat perang untuk orang kafir. Ya, haram. Nah, sementara kalau sekarang kata buku itu kebalikannya, kita yang ngemis minta dibeliin atau minta beli alat perang. Itu pun sudah second. Ya, sudah second. Atulit alat apa itu bahasanya? Alustita. Nah, Bapak Ibu lebih tahu. Perbaikan fasilitas umum. Ada pihak yang memang fokusnya itu memperbaiki jalan. Ya, memperbaiki jalannya rusak. Misalnya jalan Kopi ini nggak bagus itu ya. Semuanya mikirin. Nah, akhirnya lah ketemu dengan siapa pemborong, siapa ini, ketemu angka sekian miliar. Udah digotong bareng. Itu contoh. Ada dulu orang-orang memang begitu ada jalan rusak langsung menyuruh anak buahnya, tolong ini selesaikan. Jembatan rusak. Ya, ada jembatan rusak nggak nunggu, mereka punya inisiatif sendiri dan semuanya gratis. Semuanya gratis. Kuburan, ya, kalau kuburan itu sudah biasa. Karena wakaf kita itu selalu 3M. Masjid, madrasah, makam. Masjid, madrasah, makam. Tapi dulu Masya Allah orang-orang itu kreatif. Tanda kutip bid'ah ini Pak. Tapi bid'ah yang baik. Wakaf untuk kuburan umum
dan orang yang mewakafkan itu boleh buat aturan. Saya misalnya punya tanah 1000 meter di sebelah sini. Saya wakafkan ini untuk kaum muslimin, tapi saya punya syarat. Boleh, Pak. Pewakif itu rajanya tanah itu. Syaratnya satu, yang boleh dimakamkan di sini yang sholat berjamaah, boleh. Yang nggak pernah berjamaah nggak boleh walaupun muslim, sah. Yang kedua, nanti ketika memakamkan kami yang ngurus, sah. Cara kami itu sah. Jangan protes. Kalau protes jangan dimakamkan di daerah kami. Boleh. Bahkan misalnya itu dulu itu ada, saya lupa namanya. Itu ada orang mewakafkan itu dengan syarat apa? Nanti kalau saya mati tolong semua anak-anak itu ngirim Al-Quran untuk saya. Ngirim bacaan Al-Quran untuk saya. Oh, hebat, Pak. Itu boleh kok. Ya. Bapak-bapak tadi mewakafkan masjid, mewakafkan mobil. Bapak Ibu punya mobil second misalnya mobil Pajero tahun 2021 misalnya. Itu second kan ya? Second. Itu diwakafkan ke Darul Fatah. Akadnya boleh, Ustaz, saya mau wakaf Pajero Sport. Tapi syaratnya, Ustaz, nanti kalau saya butuh saya pakai. Boleh nggak, Bu? Sangat boleh. Tapi statusnya wakaf. Begitu Bapak Ibu selesai, walaupun makainya setahun boleh. Dipakai setahun boleh. Gitu loh. Dicoba. Kalau belum nyoba memang belum. Nanti Ustaz Zulfan siap-siap. Nanti mobil banyak yang diwakafkan ke Darul Fatah, Ustaz Zulfan. Boleh. Wakaf laptop. Ustaz, saya punya laptop, saya wakafkan laptop ini untuk Darul Fatah dengan syarat tiap hari tolong saya dikirim Al-Fatihah. Boleh. Nah, boleh Bapak Ibu, silahkan coba aja. Ya. Kemudian semuanya gratis. Kemudian ada yang mewakafkan kain kafan. Tuh. Ada, Bapak Ibu nggak bayang ya mewakafkan kain kafan. Kata Rasulullah SAW, man kafana mayyitan, ya, kasahullahu ta'ala hullatan fil jannah. Siapa yang mengkafani orang mati, maka dia akan mendapatkan kain sutra, mendapatkan baju sutra di akhirat. Kain kafan berapa semeter? Nggak banyak. Gitu ya. Belum pernah kebayang kita itu wakaf kain kafan, nggak kebayang. Tapi dulu orang kaum muslimin, masya Allah. Sehingga orang itu kalau mati nggak pernah stres, Bu. Dia mati aja, tenang dia. Karena stok kain kafan banyak. Saya baca di Republika beberapa waktu yang lalu, udah lama, Jakarta itu mulai kesulitan nyari kuburan karena tinggal sekian ribu hektar. Nanti tahun 2050 misalnya itu hampir penuh itu. Bisa jadi nanti kain kafan juga susah. Ya. Baik, lanjut. Lembaga sosial yang lainnya. Ada yang lembaga yang khusus menangani anak gelandangan. Ya, anak-anak yang di jalan-jalan ngeprank apa prank? Pang ngeprank. Pang ya. Pang itu kalau kami itu dahan itu namanya pang. Orang Jawa. Itu dia anak diurusin oleh lembaga kaum muslimin. Anak yatim, betul-betul yatim, bukan pura-pura yatim. Khitan, nah kita alhamdulillah ada khitan masal. Khitan itu sebenarnya itu dulu sudah ada. Khitan masal dikasih sarung, ya kemudian gratis, itu sudah ada dan itu berlangsung terus, bukan hanya nunggu menjelang pemilu khitan masal. Ingat perbedaan pertama apa? Dulu tadi itu lillahi ta'ala. Jadi nunggu khitanan masal itu nunggu pemilu 2024. Kemudian mendidik mereka itu dikumpulin, Pak. Dikumpulin kemudian diajarin. Kemudian ada lembaga khusus yang menangani orang-orang yang berkebutuhan khusus, kursi roda, ya kemudian tongkat, itu ada dan semuanya gratis. Narapidana, ya narapidana itu sampai kaum muslimin menangani narapidana sampai sekarang masih ada di Mesir, di Palestina itu ada mendidik orang-orang narapidana. Maka dulu di sana
sampai sekarang orang-orang yang dijebloskan ke penjara itu keluar jadi ulama. Keluar jadi ulama. Kita orang yang dimasukkan ke narapidana itu belajar lebih bagus lagi. Belajar dengan seniornya. Oh, cara mencuri yang bagus tuh begini. Walaupun tetap ada bimbingan mental itu ada Bapak Ibu. Saya pernah beberapa kali keluar masuk penjara untuk mendidik mereka, tapi ya hanya sekedar tausiah. Padahal tausiah itu seharusnya nggak begitu. Ada ustadz yang nongkrong di narapidana itu. Kemudian nih coba menikahkan anak muda yang miskin. Tuh. Jadi anak-anak muda yang miskin itu didata, dinikahkan. Dinikahkan, semua biaya ditanggung. Dekornya, ya. Kemudian maharnya, pokoknya modal nikah aja lah pokoknya. Masya Allah. Ini mau menikahkan anak muda. Tapi nggak usah dilanjutkan ke berikutnya. Di Afrika Bapak Ibu, itu ada satu negara, bukan negara, satu kampung. Tapi ini hanya cerita, saya hanya cerita aja, jangan Bapak Ibu jangan sakit hati, terutama ibu-ibu. Itu kalau di situ ada keluarga yang suaminya hanya satu istri, diusir dari kampung itu. Keluar dari kampung ini, kamu ini pengecut. Pindah tempat, Pak. Kalau nggak mau pindah itu dua. Pertama ditaruh di pinggirin kota, di tempat terpencil gitu, disuruh pindah. Ya kalau kita ya mungkin kalau di Bantar Lampung, di daerah Rajabasa yang dekat Haji Menang, di kampung jauh gitu ya. Atau kalau enggak sesekali itu setahun sekali mereka itu dipukul. Kemudian kalau punya istri dua itu agak mendingan. Nanti kalau yang mohon maaf istrinya 4 itu di tengah kota dimuliakan dan layak jadi imam. Begitu saya lihat YouTube-nya itu saya mikir kapan di Indonesia ini ya? Ini guyon. Ya guyon. Sampai segitunya Pak Bu. Ya, ditanggung. Kemudian coba lihat di Syam sampai sekarang masih ada lembaga bantuan untuk ibu yang menyusui. Jadi ibu-ibu yang menyusui kemudian mereka nggak punya uang, nggak punya makanan, dikasih makanan bergizi. Mana ada sekarang? Hampir nggak ada. Dan sampai sekarang masih ada. Ada sampai sekarang itu 2 talang atau 2 keran itu untuk menyalurkan susu dan menyalurkan gula. Sampai sekarang masih ada. Saya cari ininya nggak ketemu datanya. Tapi masih ada, di buku ini disebutkan masih ada. Gula gratis untuk ibu menyusui. Mungkin kalau sekarang minyak goreng gratis. Ini yang sekarang adalah mahal-mahal. Kemudian lembaga sosial lainnya, keju dan susu untuk anak-anak. Jadi ada lembaga yang khusus keju ini saya nyari keju kering nggak ada. Ini keju yang masih basah. Itu anak-anak kan mereka makanannya itu yogurt lah. Ya. Itu mereka dikasih. Nanti kalau yang mereka terima itu kayak semacam kue itu ya, yang sudah kering siap makan, itu kok jatuh, patah, ya rusak, itu dibawa patahnya itu ke lembaga itu kemudian diganti dengan yang baru. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ini di negeri mana Ustaz? Antah berantah. Negeri Islam. Di negeri Islam. Kemudian ada yang khusus lembaga menangani hewan-hewan yang sakit. Jadi hewan yang sakit dibawa ke tempat itu diobati gratis. Ibu punya kucing sakit bawa ke situ. Bapak punya kuda sakit bawa ke situ gratis. Bahkan ada peminjaman perhiasan untuk nikah. Nih, ibu-ibu mau ke pesta nikah, nggak punya emas, tangannya nggak ada emas, ininya nggak ada emas, ininya nggak ada emas, ininya nggak ada emas, di kaki nggak ada emas, minjem ke lembaga itu. Atau yang tuan rumah, ya sahibul bait. Itu kan ya ingin menunjukkan lah, itu minjem bukan nyewa.
minjam emasnya ya untuk kalung, untuk gelang sekilo misalnya. Dipakai Bapak Ibu. Nanti setelah selesai dibalikin. Coba kalau ada itu sekarang, lembaga meminjamkan emas. Dipinjam udah nggak balik lagi. Itu bedanya kita dengan mereka. Jadi itu dulu Bapak Ibu, sesuatu yang mungkin ini adalah semacam dongeng, tapi benar adanya. Dan sebagian itu masih ada sisa-sisanya. Nah, maka terbuka dalam diri kita betapa dulu kaum muslimin itu pernah jaya. Salah satu kejayaan mereka itu adalah karena mereka punya kreativitas yang sangat tinggi. Nah, ini Bapak Ibu silahkan nanti dikembangkan di daerah masing-masing. Nah, mau di masjidnya, di musolanya, atau bersama dengan Darul Fatah juga bisa. Konsultasi silahkan. Ustaz, saya ingin mau bikin sumur bor, gimana cara ngerancangnya? Yuk kita duduk bersama. Ustaz, saya ingin membuat perpustakaan keliling. Ayo bikin bersama. Ustaz, saya ingin ada tempat khusus untuk anak-anak gelandangan Ustaz. Ayo gitu. Jadi duit itu belum bisa bicara kalau belum ditunjukkan. Tadi agar harta kita itu bisa berbicara di depan dunia. Paling tidak sekeliling kita. Ya minimal lah, minimal Ramadan ini Bapak Ibu memberi sedekah kepada, buka bersama kepada orang lain. Mungkin di tetangga kita ada orang-orang yang sangat membutuhkan tapi dia nggak berani ngomong. Ya, jadi ini Bapak Ibu sebagai mengenang masa lalu saja. Nanti bagaimana nih Ustaz? Ini biayanya berapa? Biayanya sangat banyak. Ya, tapi itu selesai oleh kaum muslimin baik yang mengelola negara maupun dikelola oleh masing-masing tadi. Dan itu bisa. Tadi Pak almarhum Pak Ani Ali Hanafiyah itu miliaran beliau sudah keluarkan ya. Miliaran beliau lakukan. Baik, ini silahkan yang ingin ingin bertanya atau mungkin ngasih masukan atau usulan, silahkan. Boleh materi ini atau materi yang lain, monggo. Boleh pakai WA, saya buka. Bentar, HP saya kayaknya udah habis kuotanya kayaknya. Monggo silahkan kalau ada yang ditanya. Ada? Kalau nggak ada kita tutup. Baik, insya Allah kita akan libur. Itu pekan depan libur Bapak Ibu, tanggal 24 libur. Ya, hari Ahad libur. Libur ngaji Darul Fatah ya, tapi kalau ngaji di rumah tetap. Tanggal 1 libur karena itu adalah menjelang hari raya Idul Fitri. 1 Mei maksudnya. 1 Mei itu libur. Bahkan itu hari buruh. Ya. Kemudian kalau enggak tanggal 8 itu tanggal 15 kita akan memulai kajian. Jadi yang pasti liburnya 2 pekan, 24 April dan 1 Mei. Nah, nanti apakah tanggal 8? Yang pasti 15 pasti. 15 itu pasti akan kita mulai. Nah, apakah mulai 8 atau 15 itu wallahu alam. Yang pasti 15 itu sudah ada kajian. Karena kalau 15 belum nanti mundur ke 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.